Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 5 akan menjelaskan tentang strategi promosi. Kelompok kami beranggotakan Agneifa Hasnanabila, Andri Muhammad Maulawi, Ataya Kamila, Bunga Alfitri, dan Cinara Salsabila. Pengertian promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Agar lebih memahami apa arti promosi, kita dapat merujuk kepada pendapat beberapa ahli. Yang pertama, Harper Boyd. Menurut Boyd, definisi promosi adalah upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. Swasta. Menurut swasta, pengertian promosi adalah persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain yang bertujuan pada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Menurut Boone dan Kurtz, definisi promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Menurut Ciptono, arti promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau meningkatkan pasar-pasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Kotler, pengertian promosi adalah bagian dari proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar. Menurut Gito Sudarmo, pengertian promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Dengan demikian, promosi adalah kegiatan pemasaran yang umum dilakukan tenaga pemasar untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian produk tersebut. 2. Tujuan promosi. Dalam memasarkan produk, tak jarang para pelaku usaha mengadakan acara khusus untuk mempromosikan produk unggulannya kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk mendukung strategi pemasaran mereka sehingga produk yang dimilikinya semakin dikenal luas oleh lapisan masyarakat. Berbagai macam strategi promosi pun dilakukan para pelaku usaha untuk menarik minat calon konsumennya dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap brand image produknya. Misalnya saja promosi besar-besaran melalui potongan harga atau diskon khusus, memberikan sampel gratis untuk produk-produk terbaru, atau sekedar memberikan pelayanan khusus bagi para konsumen. Tujuan promosi sebagai berikut: A. Merangsang pembelian kembali. B. Mendapatkan prakonsumen baru. C. Memberi pengaruh terhadap pembelian produk yang baru serta menyaingi strategi promosi penjualan yang dilakukan pesaing. D. Komunikasi yang terjalin dalam promosi penjualan tidak hanya komunikasi satu arah. E. Meningkatkan performa kerja perusahaan. F. Menyinergikan aktivitas sumber daya manusia pada bidang penjualan dan periklanan. 3. Manfaat promosi. Promosi perusahaan memang sangat penting karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang, dan tentunya itu sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya kreativitas suatu perusahaan. Strategi promosi perusahaan sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peminatan atau penjualan produk yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Selain itu, kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya, karena biasanya kegiatan promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon konsumen, sehingga kita dapat memperoleh informasi akurat dari para konsumen mengenai respon produk yang kita tawarkan. Berikut beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. A. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. C. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. E. Mengetahui strategi promosi yang tepat. F. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. G. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Perlu adanya strategi dalam melakukan suatu promosi. Strategi promosi merupakan teknik yang digunakan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang dibuat sehingga menghasilkan keuntungan. Ada strategi promosi yang dapat diterapkan untuk usaha kuliner ini, yaitu
A. Periklanan atau advertising. Periklanan atau advertising merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus memberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Adapun media yang biasa digunakan adalah televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Promosi penjualan self-promotion merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Wujud nyata kegiatan promosi penjualan misalnya adalah obral, pemberian kupon, pemberian contoh produk, pameran, dan lain-lain. Penjualan tatap muka personal selling merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan persuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Faktor yang mendorong untuk munculnya permintaan pada suatu produk tertentu, mendorong terjadinya permintaan pada pasar. Dengan begitu yang menjadi sasaran promosi adalah masyarakat. Sasaran dari promosi adalah sebagai berikut. A. Para agen dan juga distributor yang bersedia menjualkan produknya. B. Pemerintah yang memerlukan produk dari perusahaan tersebut. C. Mereka yang memiliki kekuasaan dan bisa memerintahkan untuk membelinya. D. Seluruh masyarakat konsumen agar mereka mau membeli produk. E. Para pembeli atau pelanggan dari perusahaan tersebut. F. Para pemakai produk tersebut pada waktu sekarang. G. Masyarakat yang mempunyai daya beli. Dengan adanya sasaran promosi, target pasar akan merasa cocok dengan produk yang ditawarkan, sehingga besar juga kesadaran yang muncul akan produk tersebut. Berikut adalah cara menentukan sasaran promosi dalam sebuah usaha. A. Segmentasi demografi dalam pembuatan sebuah sasaran promosi. Adanya segmentasi demografi adalah hal yang paling dasar dan penting. B. Segmentasi geografi. Segmentasi geografi merupakan sebuah pengklasifikasian sasaran promosi berdasarkan lokasi atau wilayah tertentu. C. Segmentasi psikologi. Segmentasi psikologi memiliki artian untuk mengklasifikasikan sasaran promosi berdasarkan pada kepribadian, kelas ekonomi, dan preferensi gaya hidup. Dengan menggunakan data yang didapat dari klasifikasi segmentasi di atas, Anda bisa melakukan promosi secara online ataupun offline agar usaha Anda berjalan lancar. Berikut beberapa cara promosi rumah makan yang murah tapi tepat sasaran. A. Mulut ke mulut atau testimonial. B. Promosi melalui jejaring sosial. C. Loyalty program. D. Upselling. E. Mengadakan suatu acara. F. Email dan mobile banking. G. Blog dan video. H. Stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Teknik promosi penjualan merupakan kegiatan yang sangat penting dan merupakan bagian integral dari proses pemasaran. Beberapa teknik promosi yang dapat dilakukan. A. Memberikan kupon. Teknik ini dilakukan dengan memberikan sertifikat yang memberi hak pada pemenangnya untuk mendapatkan pengurangan harga. B. Potongan harga. Teknik ini dilakukan dengan memberikan potongan harga langsung di tempat pembelian. Biasanya potongan harga berkisar dari 10-25%. C. Promo spesial. Teknik ini dilakukan dengan memberikan barang dengan biaya yang relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. D. Kontes dan undian. Teknik promosi yang dilakukan dengan memberikan hadiah berupa tawaran kesempatan untuk memenangkan uang tunai perjalanan atau barang-barang karena membeli sesuatu. E. Sampling and trial offers atau pemberian contoh produk. Merupakan teknik promosi dengan memberikan penawaran gratis untuk sejumlah produk atau jasa. Beberapa teknik yang dipergunakan pada sampling. 1. In-store sampling, yaitu pemberian contoh produk di dalam toko. 2. Door-to-door sampling, yaitu pemberian contoh produk dengan mendatangi konsumen satu persatu. 3. Mail sampling, yaitu mengirimkan contoh produk melalui jasa pos. 4. Newspaper sampling, yaitu pengiriman contoh produk melalui surat kabar. 5. On-package sampling, yaitu teknik di mana contoh barang disisipkan pada kemasan produk lain. Sangat berguna untuk hands targeted. 6. Mobil sampling, yaitu membawa keluar logo untuk menghiasi mall, area rekreasi, dan pusat pembelanjaan. C. Brand atau product placement adalah teknik promosi untuk mencapai pasar dengan memasukkan produk pada sebuah acara televisi atau film. 8. Rebates atau tawaran mengembalikan tunai, yaitu memberikan pengurangan harga setelah pembelian terjadi. 9.
frekuensi program, yaitu teknik promosi yang mengarah kepada program-program yang berkelanjutan. 10. Event sponsorship, yaitu menjadi sponsor pada suatu event besar yang banyak didatangi oleh konsumen. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.